good afternoon everyone. Come back with us again. I'm Warren Ningsi. I'm Nandio. I'm Nabila. In 777. So currently, the Ministry of Education and Culture is implementing a new curriculum in 2022. The curriculum is called Curriculum Merdeka. Right, the first objective of Curriculum Merdeka is to create a fun education between students and teachers. And this curriculum emphasizes Indonesian education on developing aspects of skills and character in accordance with the values of Indonesian nation. For more detail, we have connected with two of our reporters in 106 High School to find out the implementation of the Curriculum Merdeka. Hello, Winnie. Hello, good afternoon, Nabila. I'm currently reporting from 106 Senior High School. Today, I am my college. Karisa Widianti will interview some people in this school about the implementation of Curriculum Merdeka. I will interview two 10th grade students. They are Irsyad and Amelia, and also I will interview Mrs. Fauzan, a teacher who is also a librarian. Good afternoon, Amelia. Good afternoon. I will ask you two questions. Let's start the interview. The first question is, can you describe 3 words about the Curriculum Merdeka in your opinion? Okay, in my opinion, 3 words about Curriculum Merdeka is experience, exciting, and busy. The second question, do you have your own tips for learning lessons in this Curriculum Merdeka? Because there is a lot of tasks that the teacher gave us, so I think we must be able to manage the time. Okay, thank you, Amelia. Thank you. Good afternoon, Irsyad. For you too. I will ask you two questions. Let's start the interview. The first question is, what is your opinion about the learning material in the Curriculum Merdeka? Opini saya tentang Kurikulum Merdeka adalah kita jadi lebih bisa belajar lebih banyak lagi tentang pelajaran, karena ini nggak terbatas antara IPA dan IPS ya, jadi semuanya kita belajar gitu loh ya. Opini saya cukup bagus. Okay, the second question is, 10th grade achievements are now dominated by project, right? What are the difficult in doing the project? Difficulty-nya atau kesulitannya kurang lebih apa ya, mungkin yang kalau misalkan kayak kan ada yang wirausaha gitu kan, otomatis ada kendala di bagian, khususnya di bagian dana, bagian modal, terus sama mungkin apa ya, ide-ide kreatifnya mungkin yang nggak biasa mikir, jadi kayak harus ngeriset lagi gitu loh, sama paling bikin proposal lah ya kesulitannya. Oke, thank you, Isar. Ya, Oke, selamat pagi Bu Fauzan. Pagi. Ibu kan sebagai guru, selain sebagai guru, sebagai petugas perpus juga. Saya mau nanya bagaimana ketersediaan buku untuk kelas 10 yang kurikulumnya pakai Kurikulum Merdeka? Oke, untuk kelas 10 ya saat ini udah pakai Kurikulum Merdeka, bukunya sudah lengkap ya, sudah dipenuhi oleh pihak sekolah, sudah lengkap semua untuk semua mata pelajaran. Mulai dari PJOK, matematika, sampai ke IPS, IPA, semuanya sudah lengkap. Oke, apakah buku-buku tersebut yang tersedia oleh sekolah udah dibagikan secara merata ke semua siswa dan semua siswa mendapatkannya? Alhamdulillah untuk distribusi udah didistribusikan semuanya, mulai untuk kelas 10.1 sampai ke 10.7. Untuk contoh bukunya bisa dilihat ini, salah satu buku Kurikulum Merdeka ada bahasa Inggris, ini keluaran terbaru. Ya, lalu ada buku IPS juga yang versi Kurikulum Merdeka. That's all my report. The next person will be interviewed by Karisa Widianti. Hello, Karisa. Hello, Winnie. And hi everyone, I'm Sharisa Windianti, going to interview teacher who teach grade 10s about what are they difficult when teaching in this Curriculum Merdeka. And I will also interview Mr. Hari as vice principal of the curriculum school about the effectiveness of implementing the Curriculum Merdeka. Selamat siang Bunda. Selamat siang sayang Akyu. Jadi kita ada analisis wawancara tentang mengenai Kurikulum Merdeka. Pertanyaannya itu mengenai apakah kurikulum ini lebih efektif daripada kurikulum sebelumnya dan mengapa? Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya, karena saat ini SMA Negeri 6 Jakarta menggunakan Kurikulum Merdeka, dan Kurikulum Merdeka baru saat ini diterapkan di kelas 10
Kalau ditanyakan apakah perbedaannya dengan kurikulum 2013, yang pertama dia lebih sederhana, lebih mendalam, kemudian anak terlayani secara individual sesuai dengan karakteristiknya. Kenapa? Karena dalam kurikulum Merdeka ada prinsip pembelajaran terdiferensiasi, diferensiasi. Artinya kita tidak melayani anak secara klasikal, tetapi kita melayani anak per orang. Kurikulum 2013 semua sudah dirumuskan oleh kementerian. Guru tinggal jalan, dan kita memberikan materinya klasikal. Tidak ada yang namanya konsep terdiferensiasi. Nah, di kurikulum Merdeka itu ada. Guru membuat sendiri tujuan pembelajaran, CP turun ke ATP, alur tujuan pembelajaran, turun ke tujuan pembelajaran, turun ke indikator. Sampai asesmen penilaian pun guru diberikan kebebasan, sehingga belajar itu lebih mendalam. Kayak sekarang sosiologi nih, masuknya ke materi IPS. Sosiologi akan bergabung dengan ekonomi dan geografi. Jadi masuknya ke IPS. Jadi betul-betul anak itu dari SMA sudah diarahkan dia mau kemana. Kemudian di kurikulum Merdeka ada materi yang tidak ada di Kurtilas. Di mana pembedaannya? Di kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila yang dibuat dengan proyek. Kebetulan dimensi di kelas 10 di SMA kita adalah elemen gotong royong dan kreatif. Ini yang tidak kita temukan di kurikulum 2013. Jadi ada nilai intrakurikuler, ada nilai proyek, dan ada nilai ekstrakurikuler. Jadi di proyek inilah betul-betul anak dibangkitkan untuk berani berwawancara, berani bikin podcast, berani menghasilkan sebuah produk. Dan apakah pembelajaran dalam mengajar mata pelajaran kurikulum Merdeka ini lebih sulit atau lebih mudah dari kurikulum sebelumnya? Bagus sekali, kita studi komparasi ya. Studi komparasi antara Kurtilas kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kalau ditanya mana yang lebih sulit, yang dua-duanya berimbang ya. Tidak mungkin sebuah sistem sempurna. Sebuah sistem pasti ada kurang, ada lebihnya gitu ya. Nah, di kurikulum 2013 kita tidak mengenal terdiferensiasi yang tadi saya bilang. Tapi di kurikulum Merdeka kita ada. Nah, di mana nih beratnya nih? Di kurikulum Merdeka, kalau saya bilang sih tidak berat ya, karena kita udah biasa. Tetapi mungkin harus lebih jeli menganalisis pemetaan anak. Selamat sore Ibu. Izin meminta waktunya untuk menganalisis tentang kurikulum Merdeka dengan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya yaitu tanggapan tentang perubahan, menurut Ibu tanggapan tentang perubahan di kurikulum tahun ini. Tanggapan Ibu tentang perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Sebenarnya baik dan sangat mendukung anak-anak untuk mengasah kreativitas mereka. Apalagi adanya proyek yang membuat mereka berpikir kreatif, ada bergotong royong, terus berkebinekaan, berwawasan global gitu. Jadi mereka open minded terhadap perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam di sekitar mereka gitu. Jadi tanggapan Ibu positif saja, bagus gitu. Gitu aja. Oke, baik, pertanyaan kedua yaitu kesulitan dan kemudahan apa yang Ibu alami selama mengajar menggunakan kurikulum ini? Kesulitan dan kemudahan. Pasti semua kurikulum apapun ada kesulitan dan kemudahan. Kesulitannya mungkin karena kita ini baru pertama kali, baru awal tahun memakai kurikulum Merdeka yang sosialisasinya belum sepenuhnya. Jadi kita nangkep kurikulum Merdeka tuh kayak apa sih? Tuh kayak masih setengah-setengah. Terus perubahan apa harus, misalnya kayak kalau dari guru ya, RPP
diganti jadi modul ajar. Itu yang mungkin sebenarnya sama, tapi karena sosialisasinya agak kurang mendetail, jadi guru-guru masih bingung harus bikinnya seperti apa, terus di kelas juga harus seperti apa, perbedaan di kurikulum 13 sama yang sekarang tuh bagaimana. Itu kesulitannya mungkin kalau saya sebagai guru seperti itu, masih belum detail kita harus ngapa-ngapainnya ke anak gitu. Tapi kemudahannya itu tadi, kita bisa membebaskan anak karena merdeka tadi. Apalagi nanti kalau yang kelas 11 katanya akan diberikan penjurusan sesuai jurusan yang mereka mau. Jadi anak-anak merdekanya boleh pilih boleh pilih pelajaran-pelajaran yang menunjang mereka untuk masuk jurusan yang mereka mau. Sekarang kurikulum merdeka sumber-sumber belajarnya lebih banyak aja gitu. Baik, terima kasih, itu aja yang ingin saya pertanyakan. Oke. Maaf mengganggu waktunya, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Izin minta waktunya dulu ya Bapak. Ya, silakan. Jadi kita ada tugas untuk menganalisis tentang kurikulum merdeka. Menurut Bapak, apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang maksudnya kurikulum baru yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Dari awal-awalnya kan sudah dari kurikulum prototipe, ya, kurikulum penggerak, sampai sekarang kurikulum merdeka. Jadi prosesnya kurikulum mengadop dari perkembangan kurikulum KTSP yang ada itu. Nah, intinya kurikulum ini fokusnya kepada anak-anak supaya bebas, merdeka untuk menentukan pilihannya, untuk menentukan apa yang akan ditujunya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Yang ada beberapa karakteristik dari kurikulum merdeka. Salah satu yang paling menonjol adalah P5. P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu garis besarnya mengadop dimensi-dimensi yang ada dari pemerintah untuk dibuatkan proyek-proyek hasil nyata. Jadi kelihatan hasil bentuk dari karya anak ini. Itu yang membedakan di kurikulum merdeka ini. Dan anak yang tadi dibebaskan untuk memilih mata pelajaran nanti di kelas 11, ya, sesuai dengan minat atau psikotes yang mereka dapatkan. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah penerapan kurikulum merdeka sudah efektif sesuai dengan perintah dari Kemendikbud? Oh, ya, terima kasih, itu pertanyaannya sangat bagus. Karena ini kurikulum ibaratnya kalau anak itu masih dalam merangkak, ya kan, belum 5 tahun, jadi masih ada kekurangan kesana sini yang akan diperbaiki kemudian. Makanya belum bisa dikatakan sudah sesuai yang diharapkan pemerintah, tapi track recordnya sudah arah ke sana, ya. Buat di negeri sudah diharuskan ikut kurikulum yang klasifikasinya mandiri. Jadi guru harus belajar secara mandiri, baik melalui platform-platform yang ada maupun dari seminar-seminar atau workshop yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu. Ada lagi? Ya, cukup. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iya, And that's all the news for today. Thank you for watching and have a great day. Back to the studio. So there's the application of Kurikulum Merdeka at 106 high schools. Hopefully all schools in Indonesia can also use this curriculum. That we can say many shortcoming. Please forgive. I'm Warren Denisi. I'm Nandio. I'm Nabila. Signing out.